Shalom saudara sekalian. Shalom. Shalom juga kepada paduan suara. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama beribadah. Kita sudah menyanyi memuji nama Tuhan, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami percaya hari ini ada karena anugerah Tuhan, kami boleh datang karena terlebih dahulu Engkau mencintai kami, memanggil kami, Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Sembunyikan kami di balik salib Kristus supaya nama Tuhan saja dimuliakan. Bantu kami memahami dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini tema kita adalah True Light Touches Our Hearts. Berbicara tentang Sang Mesias Yesus Kristus adalah terang sejati itu. Dia yang akan menyentuh dan mengubah hati kita. Saya mengajak saudara membuka 2 Korintus pasal keempat ayat ke-6. 2 Korintus pasal keempat ayat ke-6, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus pasal keempat ayat ke-6. Alkitab berkata, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan bercahayalah terang, Ia juga, yaitu Allah yang sama, akan membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, saya lahir dan besar di Kalimantan. Suatu hari ada seorang jemaat berkata kepada saya, Muse, di Sunter ada Yami Kalimantan yang enak. Nah, di Sunter ada Yami Kalimantan yang enak. Saya bilang, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Iya benar Muse, saya nggak percaya. Kecuali kamu bawa saya ke sana dan terakhir saya makan di sana. Kamu bilang enak, saya tidak percaya. Saya hanya percaya kalau saya sudah mencicipinya, sudah merasakannya. Saudara, tentu itu adalah sebuah guyonan, tapi di dalamnya mengandung satu prinsip yang benar. Dan prinsip itu juga berlaku dalam kehidupan kita, secara kerohanian kehidupan iman kita. Saudara, percuma berteriak-teriak saya orang Kristen, saya anak Tuhan, tapi hidup saudara tidak berbeda dengan orang yang belum percaya. Percuma saudara berteriak-teriak Allah saya maha kasih, tapi saudara hidup di dalam dendam dan kebencian. Percuma saudara berteriak-teriak Allah saya maha kuasa, tapi saudara hidup di dalam kekhawatiran. Saudara sekalian, orang tidak bisa melihat iman kita, tapi orang bisa melihat dan merasakan iman kita melalui satu kehidupan yang berubah karena kuasa Kristus. Oleh sebab itu kita tidak hanya perlu mengaku orang beriman, karena iman itu tidak dapat dilihat. Kita perlu buktikan dengan perbuatan yang nyata. Hidup kita sudah berubah, tutur kata kita berubah, sehingga kita berbeda dengan orang yang belum percaya. Saudara sekalian, hal itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan yang baru kita baca pada hari ini. Konteks dari surat 2 Korintus pasal 4 adalah bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Paulus memberitakan Injil dan Injil itu mampu mengubah kehidupan orang yang percaya. Setiap orang yang percaya hidupnya pasti diubahkan. Setiap orang yang percaya hidupnya pasti berbeda dengan orang yang belum percaya. Kemudian secara khusus ayat keempat, ayat ke-6 dari pasal keempat. Di sana mengajarkan dua hal. Yang pertama, hati yang disentuh oleh kasih Kristus, yaitu berbicara tentang peristiwa perubahan kehidupan orang percaya. Bagaimana hati kita disentuh dan diubah oleh Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, berbicara tentang pengalaman nyata bersama dengan terang Kristus. Proses pembaharuan.
semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan semakin berubah dan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, saudara, berbicara tentang peristiwa hati kita disentuh oleh terang Kristus. Saudara, ayat ini dimulai dengan kalimat, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahaya terang. Allah yang sama, ia juga akan membuat terang bercahaya di dalam hati kita. Saudara, ketika Alkitab mengatakan Allah yang telah berfirman, ini merujuk kepada peristiwa penciptaan. Saat itu alam semesta sebelum diciptakan, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan Allah yang sama, yang berkuasa menjadikan terang, yang mengusir kegelapan di dalam alam semesta sebelum langit dan bumi diciptakan, juga dengan cara yang sama. Allah yang sama dengan cara yang sama mengusir kegelapan di dalam hati manusia. Ini berarti, saudara sekalian, Alkitab mengajarkan pada mulanya hati kita adalah gelap. Pada mulanya kita digandung di dalam dosa, kita dilahirkan di dalam dosa, kita dibesarkan di dalam dosa. Jadi saudara sekalian, secara rohani pengajaran Alkitab itu berbeda dengan psikologi. Psikologi selalu mengatakan pada waktu manusia lahir, manusia seperti selembar kertas yang putih. Kalau diisi dengan tinta emas, dia akan jadi anak emas. Kalau diisi dengan tinta merah, dia akan jadi anak merah. Salah, saudara sekalian. Alkitab berkata, sejak di dalam kandungan kita sudah mewarisi dosa Adam. Kita dikandung di dalam dosa, kita lahir di dalam dosa. Sehingga waktu kita lahir, kita sudah gelap, kita sudah menjadi anak kegelapan. Kecuali Yesus menyentuh hati kita, mengubah kita, maka sampai mati seseorang akan hidup di dalam kegelapan, mati dan binasa di dalam kegelapan. Alkitab berkata, dalam kuasanya Allah yang menciptakan terang pada waktu dunia alam semesta pertama diciptakan, itu memasuki hati kita, mengirim cahaya ke dalam hati kita, sehingga hati kita yang sebelumnya adalah gelap gulita, yang hidup di dalam dosa, sekarang menjadi terang. Saudara, Allah mengirimkan cahaya masuk ke dalam hati kita, menyentuh hati kita, mengubah hati kita, sehingga kita menjadi terang. Siapakah terang sejati itu? Siapakah cahaya sejati yang dikirim Yesus dikirim Allah masuk ke dalam hati kita? Cahaya dan terang sejati itu adalah Sang Mesias, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi bahasa sederhananya, saudara sekalian, orang yang bertemu dengan Yesus Kristus, dalam bahasa khotbah kita pada hari ini, orang yang hatinya disentuh oleh terang sejati Yesus Kristus, maka hatinya pasti mengalami perubahan. Orang yang hatinya mengalami perubahan, maka kehidupannya pasti mengalami perubahan. Jadi saudara sekalian, Alkitab dengan jelas mengatakan kita lahir di dalam kegelapan, dan Allah di dalam kasih-Nya mengirim terang masuk di dalam hati kita. Dan terang itu mengubah hati kita sehingga hati yang disentuh oleh terang cahaya sejati, yaitu Yesus Kristus, itu sudah berubah sekarang menjadi terang. Dan karena kita punya terang, maka hidup kita, kehidupan kita mengalami perubahan menjadi perubahan terang. Saudara, kita menemukan pengajaran yang sama dalam bagian lain Alkitab. Yesus Kristus berkata, setiap orang yang bertemu dengan Dia, maka dia akan mengalami kelahiran baru. Artinya, roh dan jiwa kita sebelumnya adalah mati di dalam dosa. Jadi saudara sekalian, istilah yang berbeda, maknanya sama. Di sini dikatakan gelap, tapi Yesus mengatakan mati di dalam dosa. Tapi setelah percaya kepada Yesus Kristus, kita hidup di dalam Allah. Jadi ada yang perbedaan yang besar antara mati dengan hidup. Beda ya saudara sekalian ya. Orang mati dengan orang hidup ya beda besar. Demikian juga kita harus menunjukkan perbedaan yang nyata di dalam kehidupan, bahwa kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Maka saya sering mengatakan,
Kalau ada orang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tapi hidupnya tidak berubah, yang suka bohong masih suka bohong, yang suka berzina masih tetap suka berzina, yang suka mencuri tetap suka mencuri, yang bisnisnya tidak jujur tetap tidak jujur. Saya pertanyakan, apakah dia sungguh-sungguh sudah percaya Yesus atau tidak? Karena orang yang sudah percaya Yesus disentuh oleh terang Tuhan, tidak mungkin hidupnya tidak mengalami perubahan. Saudara, konsep yang sama juga diajarkan oleh Rasul Paulus di tempat yang berbeda. Di 1 Korintus, Rasul Paulus mengatakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Manusia lama sudah kita lepaskan, sama seperti saya melepaskan jas saya. Manusia lama sudah saya lepaskan, dan saya mengenakan jas yang baru. Ketika saya mengenakan jas yang baru, maka itu artinya manusia baru sudah ada di dalam hati saya, di dalam diri saya. Saudara, kalau saya mengenakan pakaian, itu artinya pakaian itu mengikuti saya. Dimanapun saya berada, pakaian itu ada. Jadi saudara tidak boleh mengatakan, ya sifat lama saya masih ada di dalam diri saya, makanya saya suka marah, makanya saya suka berzina, makanya saya suka dosa ini. Tidak, saudara sekalian. Alkitab mengatakan, meskipun ada sisa-sisa dosa di dalam hidup kita, kita harus berperang melawan dosa, mengandalkan kuasa Kristus yang ada di dalam diri kita. Hati kita itu terus diubah dan diperbaharui. Oleh sebab itu, saudara sekalian, di sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan kecil. Orang yang hatinya disentuh oleh terang Kristus, kehidupannya pasti berubah. Kehidupannya pasti berbeda dengan orang yang belum percaya. Permisi tanya, saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah kehidupan saudara terus mengalami perubahan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus? Apakah kehidupan saudara di dalam kehidupan ini berbeda dengan orang yang belum percaya? Apakah tutur kata saudara jelas menunjukkan saudara orang Kristen? Apakah perilaku saudara menunjukkan bahwa saudara adalah orang Kristen? Apakah cara saudara berbisnis jelas menunjukkan saudara adalah orang Kristen? Cara saudara mendidik anak-anak menunjukkan jelas saudara adalah orang Kristen, saudara adalah anak Tuhan. Apakah saudara menjaga kesucian hidup saudara? Baik kesucian di depan umum, itu lebih gampang saudara sekalian ya. Menjaga kesucian di depan umum itu sangat gampang. Apalagi di dalam gereja, gampang saudara sekalian ya. Di dalam gereja tidak terlalu banyak godaan ya, paling godaan ngantuk dan main HP. Nah saudara sekalian, itu dosa. Nah saudara, kalau godaan lainnya cenderung tidak ada. Tapi godaan itu datang ketika kita sendirian, ketika tidak ada yang melihat kita. Apakah kita tetap menjaga kesucian hidup kita? Hari ini Tuhan dengan tegas mengingatkan kita. Kita tidak hanya perlu menjadi orang Kristen, kita tidak hanya perlu aktif melayani Tuhan di gereja, tapi kita juga harus memiliki kesaksian hidup supaya kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang-orang. Saya suka menggunakan ilustrasi ini. Saudara sekalian, ada orang dia jual minyak penumbuh rambut, tapi minyak penumbuh rambutnya sama sekali tidak laku. Kenapa saudara sekalian? Karena dia sendiri botak, saudara sekalian. Dia sendiri botak, pakai rambut ini, pakai minyak ini, pasti rambutmu tumbuh. Dia sendiri botak, kinclong. Nah saudara, seringkali kita seperti itu. Kita mempromosikan orang Kristen baik, Kristus baik, Kristus Maha Kasih. Tapi hidup kita menunjukkan kebalikannya. Jadi hati kita tidak hanya perlu disentuh oleh Yesus Kristus, tapi hati kita juga perlu takluk kepada Kristus, supaya kita terus mengalami perubahan demi perubahan, pembaharuan demi pembaharuan. Dan itulah pelajaran kita yang kedua, bagaimana kita bisa terus mengalami pembaharuan. Saudara, pelajaran kedua kita adalah pengalaman bertumbuh, mengalami pembaharuan dalam kehidupan bersama terang Kristus. Saudara, kembali kepada firman Tuhan kita pada hari ini.
Alkitab memulai dengan satu asumsi bahwa hati kita gelap, kita hidup di dalam kegelapan. Tapi Allah melalui terangnya, cahaya Kristus masuk ke dalam hati kita. Yesus Kristus sang terang abadi menerangi hati kita, mengubah kita. Hati yang sudah disentuh dan diterangi oleh kasih Kristus, cahaya Kristus, pasti mengalami perubahan. Maka setelah hati kita diterangi oleh Kristus, maka kita akan memancarkan kasih Kristus, cahaya Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Ada orang menggambarkan relasi kita dengan Tuhan dalam hal ini seperti relasi antara bulan dengan matahari. Saudara, bulan sendiri pada dasarnya itu tidak punya terang, tidak punya cahaya. Tapi malam-malam kadang-kadang tertentu bulan purnama kita melihat bulan itu terang, bulat, cahayanya terang. Dari mana dia dapat terang? Dia dapat terang dari cahaya matahari. Matahari menyinarkan cahayanya kepada bulan sehingga bulan menangkap terang itu dan terang itu disinarkan, dipancarkan ke atas bumi ini. Hal itulah yang diajarkan dalam bagian kedua dari firman Tuhan pada hari ini. Dalam bagian B mengatakan supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Yesus Kristus. Saudara, kalimat ini agak kompleks tapi saya jelaskan dengan kalimat sederhana. Dikatakan kita akan semakin menerima terang di dalam hidup kita melalui pengetahuan kita tentang kemuliaan Allah. Jadi melalui pengetahuan kita tentang kemuliaan Allah, maka kita akan menjadi semakin terang, menjadi semakin memiliki terang. Jadi seperti saya katakan, kita seperti bulan, Tuhan seperti matahari. Kita tidak punya terang, kita dekat dengan matahari, maka kita punya terang. Kita ingin memancarkan terang. Bagaimana supaya kita terus memancarkan terang? Maka ayat 6b berkata, melalui pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Saudara, saya garis bawahi, kata kuncinya adalah kata pengetahuan. Yang menarik saudara sekalian dalam bahasa asli Alkitab, pengetahuan di sini berarti pengalaman. Artinya satu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Dalam bahasa sehari-hari, kata pengetahuan itu punya dua makna. Pertama, pengetahuan kognitif. Contoh, saudara tahu saya seorang pendeta. Saudara, saya tidak pernah perkenalkan saya ini pendeta ketika saya di mimbar. Ya, yang khotbah ya pasti pendeta. Ya, itu kognitif. Kita semua tahu Pak Prabowo itu adalah presiden kita. Itu kognitif. Tapi ada satu pengetahuan yang harus melalui pengalaman. Kita mengalami, semakin kita mengalami, semakin kita kenal. Nah, saya kasih contoh. Dulu saya tinggal sama koko saya. Koko saya punya satu anak, ponakan saya umur 5 tahun. Satu kali saya, koko sama ponakan makan bersama. Kami orang dewasa makan cabai. Saya ambil cabai, koko ambil cabai, kami makan. Nah, anaknya yang umur 5 tahun mau ambil cabai. Papanya bilang, jangan, pedas. Dia tidak ambil. Ya, kemudian saya makan, ngobrol. Kemudian dia curi-curi pergi ambil. Dia ambil. Saya bilang, kok dia ambil? Biarin, kata koko. Ya, dia ambil. Dia makan. Dia taruh di mulut. Dia teriak. Teriak, nangis. Nah, koko saya tanya, rasanya apa? Pedas, katanya ya. Nah, saudara sekalian, melalui pengalaman dia memahami apa artinya pedas. Kami bilang pedas, pedas, dia nggak mau percaya. Suruh jangan makan, dia lihat kami makan, dia juga mau makan, saudara sekalian. Tapi sekali beri dia kesempatan, dia makan, taruh di mulutnya, dan dia tahu apa itu pedas. Itu yang disebut dengan pengetahuan melalui pengalaman. Kembali kepada teks. Alkitab mengatakan kita akan memiliki terang yang semakin cerah, semakin besar kalau kita memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Kristus, tentang kemuliaan Allah. Jadi pengetahuan di sini bukan pengetahuan kognitif, bukan pengetahuan bahwa kita tahu Allah kita mulia, Allah kita besar. Tapi pengetahuan ini melalui pengalaman yang terus berulang,
pengalaman berjalan bersama dengan Allah, bertemu dengan Allah, mengalami pertolongan Tuhan dalam ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, dan membuat iman kita semakin bertumbuh dan terang kita semakin bercahaya. Dengan kata lain, saudara sekalian, semakin kita mengalami kemuliaan Allah, hidup kita itu akan semakin memancarkan kemuliaan Kristus. Sama seperti bulan, semakin banyak bulan menerima terang kemuliaan dari terang sinar matahari, maka bulan itu akan semakin memancarkan cahaya. Demikian juga kita perlu semakin banyak, semakin hari, semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, bagaimana kita mengalami kemuliaan Allah? Bagaimana kita mengalami penjumpaan dengan Allah? Ya, secara teori ada dua hal. Yang pertama, melalui kegiatan rohani, baca Alkitab, doa, persekutuan, pelayanan, ibadah, nyanyian pujian. Tentu saudara sekalian, itu adalah kesempatan bagi kita bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sebagai jemaat harus rajin berdoa. Tidak boleh berhenti berdoa. Ya, saudara berdoa tidak? Ada? Ada ya, waktu makan. Ya, ada jemaat bilang, saya ini pelupa. Satu kali makan bisa doa 3 kali, saudara sekalian ya. Makanan datang, doa. Orang jangan ngomong, habis itu doa lagi, saudara sekalian ya. Ada telepon masuk, habis telepon doa lagi. Ya, nggak apa-apa, saudara sekalian ya. Yang pertama doa untuk nasi, kedua untuk ayam, ketiga untuk sayurnya, nggak apa-apa. Nah, saudara, bukan doa itu yang saya maksudkan. Tapi apakah saudara punya waktu pribadi datang mencari Tuhan, mengalami Tuhan, mendengar Tuhan secara senyap, berbicara kepada saudara di dalam hati? Apakah saudara punya waktu khusus di rumah, buka Alkitab, baca, renungkan setiap hari? Apakah saudara dengarkan firman Tuhan? Saudara, semakin kita dengarkan firman Tuhan, kita dengar suara Allah, mengalami penjumpaan dengan Allah dalam ibadah, maka hati kita akan menjadi semakin terang, bahasa Alkitab hari ini. Dan semakin terang hati kita, maka kita akan semakin dapat memancarkan kemuliaan Kristus. Jadi kualitas kita dalam menjalankan kegiatan rohani itu juga menentukan kualitas terang yang kita terima. Saudara, secara teori kita ikut kebaktian, habis ikut kebaktian ya kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan. Tapi belum tentu, saudara sekalian ya. Kalau saudara datang kebaktian tidak punya persiapan, maaf saudara sekalian, maaf sekali lagi, suka terlambat saudara sekalian ya. Nah, ini rasa galaunya pendeta saudara sekalian ya. Bagaimana ya supaya jemaat tidak terlambat saudara sekalian ya. Tapi jemaat Pluit katanya baik-baik ya. Terlambatnya sedikit saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau saudara datang terlambat, tidak punya persiapan ya. Nah, waktu khotbah pikiran yang lain, saudara bagaimana bisa mengalami penjumpaan dengan Tuhan? Kita harus persiapkan hati kita. Dari rumah kita katakan, Tuhan, hari ini hari Tuhan. Saya ada janji temu dengan Tuhan. Saya persiapkan hati. Tuhan, nyatakan diri kepadamu melalui pujian, melalui khotbah, melalui persembahan, melalui semua yang saya lakukan. Saya sekali lagi bertemu dengan Tuhan. Saudara, itu adalah bahan bakar mengecharge kembali, menguatkan supaya hati kita menjadi bercahaya kembali dan kita memancarkan terang kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita mengalami penjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan nyata kita melalui semua yang kita lakukan, semua yang terjadi di dalam kehidupan. Saudara, kita percaya, sebagai orang percaya, kita yakin tidak ada kebetulan di dalam hidup kita. Ya, ingat kalimat ini baik-baik. Di dalam kehidupan kita itu tidak ada kebetulan. Semua yang ada di dalam kehidupan kita pasti ada kehendak Allah yang indah. Jika hari ini saudara punya banyak berkat dan ada kelancaran di dalam hidup saudara, puji Tuhan. Itu kesempatan dari Allah supaya saudara mengalami kebaikan Tuhan. Jadi kalau hidup kita banyak berkat, saudara baru saja naik gaji, naik pangkat, baru punya cucu, ya, anak juara sekolah, saudara sekalian, atau anak menikah, bisnis baru, itu berkat Tuhan. Saudara, itu adalah kesempatan dari Allah bagi saudara untuk mengalami kebaikan Tuhan. Tapi sebaliknya,
Jika hari ini saudara mengalami kesulitan di dalam kehidupan saudara, pergumulan, air mata, banyak sekali pergumulan. Ada yang sakit, sakitnya tidak sembuh atau divonis dengan penyakit mematikan. Ada bisnis bermasalah, relasi bermasalah. Saudara, itu bukan kebetulan. Saya melihat itu adalah kesempatan dari Allah bagi saudara untuk mengalami pertolongan Tuhan dan kepedulian kelepasan dari Allah. Jadi baik di dalam berkat ada kehendak Allah, di dalam kesulitan juga ada kehendak Allah. Sama-sama Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami Tuhan. Justru saudara sekalian, ketika hidup kita sedang tidak baik-baik, hati kita lebih peka mengalami Tuhan. Karena itu gereja sering mengadakan doa puasa. Kenapa perlu doa puasa? Kenapa? Bukan supaya menyiksa diri kita, ya jawaban yang paling salah. Bukan diet saudara sekalian, bukan supaya kita perut lebih kecil, bukan. Kenapa kita perlu puasa waktu kita berdoa? Karena ketika puasa perut kita kosong dan kita menderita. Dan ketika kita menderita, hati kita lebih peka. Dan ketika hati kita lebih peka, kita lebih mengerti kehendak Tuhan. Jadi tujuan dari berpuasa adalah menyiapkan satu kondisi di mana kita dalam keadaan tidak baik-baik, sedang menderita, membuat hati kita lebih peka. Dan ketika hati kita lebih peka, kita lebih gampang mengalami penjumpaan dengan Tuhan. Saudara sekalian, saya selalu ingat pendeta yang membaptis saya. Pendeta yang membaptis saya namanya pendeta Andreas Junaidi. Beliau sudah almarhum. Beliau sangat cinta kepada Tuhan, seumur hidup melayani di Kalimantan Barat, khususnya di pedalaman. Karena cintanya kepada Tuhan dan cintanya kepada suku Dayak, maka dia meninggalkan rumahnya dan semua dijual, dia bawa keluarganya. Dia buat satu kapal dan keliling menelusuri Sungai Kapuas, mengabarkan Injil dari satu kampung ke satu kampung di pedalaman Sungai Kapuas. Saudara, orang seperti ini mulia tidak? Saya kira orang seperti ini mulia. Ya, orang seperti ini mencintai Tuhan dan mencintai umat Tuhan. Dia masuk ke pedalaman, tinggal sama orang Dayak, dan dia mengabarkan Injil kepada mereka. Satu sore dia pergi ke Sungai Kapuas, karena badannya ada gendut, maka dia injak tangga dan tangganya patah dan dia jatuh, tulang belakangnya hancur. Lalu dibawa ke Pontianak, diobati dan tidak bisa disembuhkan karena tulang belakang hancur, dia lumpuh total, ya. Jadi di bawahnya lumpuh total, di atas tangan masih bisa bergerak. Dan dia lumpuh selama 20 tahun. Tidak gampang saudara sekalian. Saya membayangkan mungkin dia bertanya, Tuhan, seumur hidup saya melayani Engkau, inikah balasannya Tuhan? Terbaring seperti ini puluhan tahun. Mungkin dia bertanya, ya, dalam hati saya berpikir, mau melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan, kenapa dihalangi Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau mungkin ada orang yang bertanya seperti ini, Tuhan, kenapa biarkan saya seperti ini, tidak cepat bawa saya pulang? Saudara, tugasnya belum selesai. Setiap kali saya besuk dia, saudara, saya bisa melihat dari wajahnya memancar sinar kemuliaan Tuhan. Tidak ada penyesalan, apalagi marah di dalam wajahnya. Setiap kali kita pergi, bukan kita menghibur dia, tapi dia menghibur kita. Bukan kita yang mendoakan dia, dia yang mendoakan dan memberkati kita. Saudara sekalian, dari hidupnya saya belajar satu pelajaran. Kita mengalami Tuhan tidak hanya melalui berkat. Melalui berkat kita mengalami Tuhan. Gampang saudara sekalian, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tapi berkat Tuhan, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan lebih kental dan lebih kaya ketika kita mengalami penderitaan. Di tengah-tengah penderitaan dia mengalami Tuhan. Wajahnya bercahaya, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, biarlah pengalaman itu menjadi teladan bagi kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita percaya tidak ada kebetulan di dalam hidup kita. Kalau ada berkat, itu kesempatan dari Tuhan bagi kita untuk mengalami kebaikan Tuhan. Kalau ada pergumulan,
itu kesempatan dari Allah bagi kita untuk mengalami pertolongan dan kelepasan dari Tuhan. Sebagai penutup, saudara sekalian, izinkan saya bertanya kepada saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara pada hari ini? Apakah saudara masih sering mengalami Tuhan di dalam doa saudara, baca firman saudara, ibadah saudara, pelayanan saudara? Apakah saudara masih terus mengalami Tuhan? Kalau saudara jarang mengalami Tuhan, maka saudara akan menjadi seperti bulan yang redup saudara. Ya, hati saudara memang sudah disentuh oleh Tuhan dan Tuhan sudah menghidupkan saudara, tapi saudara tidak punya kuasa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, apakah saudara sadar semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita adalah momen bagi kita untuk mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan, baik melalui berkat maupun melalui penderitaan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus bekerja supaya hati kami yang sudah diterangi Kristus tetap dan rutin, konstan mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga dalam penjumpaan itu hati kami semakin bercahaya dan hidup kami semakin memancarkan sinar kemuliaan Kristus. Pimpin dan berkati kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.